7 senjata tradisional dari berbagai negara dan sejarahnya. Setiap negara memiliki warisan budaya yang unik, termasuk dalam hal senjata tradisional. Senjata-senjata ini tidak hanya menjadi alat untuk pertahanan dan serangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan keahlian teknis masyarakat yang menciptakannya. Berikut adalah beberapa contoh senjata tradisional dari berbagai negara di dunia. Jepang, katana. Katana adalah salah satu senjata tradisional Jepang yang paling ikonik dan dikenal di seluruh dunia. Terkenal karena keindahan dan kekuatannya, katana bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga seni, budaya, dan sejarah yang terjalin erat. Katana memiliki sejarah panjang yang melibatkan perkembangan teknik pembuatan besi serta peran penting dalam pertempuran selama berabad-abad. Muncul pada zaman Kofun, abad ke-4 hingga ke-6, katana pertama kali adalah senjata pendek sebelum berubah menjadi senjata tajam dan panjang yang kita kenal hari ini. Pada zaman Edo, tahun 1603 sampai tahun 1868, katana dikenal sebagai senjata samurai yang menjadi simbol kehormatan dan loyalitas. Proses pembuatan katana adalah kombinasi seni dan ilmu pengetahuan. Baja yang digunakan harus melalui serangkaian tahap pemanasan, penempaan, dan pendinginan yang presisi. Teknik khas yang digunakan dalam pembuatan katana adalah tamahagane, di mana biji besi digabungkan dengan biji besi lunak untuk menciptakan billet baja yang berkualitas tinggi. Proses penempaan yang dilakukan oleh pandai besi sangat menentukan kekuatan dan bentuk akhir katana. Salah satu ciri khas katana adalah bentuknya yang ramping, panjang sekitar 60-80 cm, dan memiliki gagang suka yang dirancang untuk dapat digenggam dengan kedua tangan. Pedang ini juga dikenal dengan lekukan lengkung pada bilahnya, yang memberikan kekuatan dan kemampuan memotong yang lebih baik. Hiasan-hiasan pada katana seperti pelindung suba, pegangan suka, dan hulu menuju saya, sarung, seringkali merujuk pada budaya dan sejarah Jepang. Tiongkok, Tai Chi Jian. Tai Chi Jian, juga dikenal sebagai Tai Chi Sword, adalah senjata tradisional yang menjadi bagian integral dari praktik Tai Chi, sebuah bentuk seni bela diri dan meditasi dari Tiongkok. Senjata ini tidak hanya merupakan instrumen pertempuran, tetapi juga sebuah ekstensi dari prinsip-prinsip Tai Chi yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan fleksibilitas. Tai Chi Jian memiliki akar yang dalam budaya Tiongkok dan seni bela diri. Praktik menggunakan pedang ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada aspek meditatif dan kebugaran. Kehadiran senjata ini dalam berbagai sistem Tai Chi telah membawa dimensi baru ke dalam gerakan yang lamban dan terkontrol, membantu mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan konsentrasi. Tai Chi Jian memiliki bilah yang ramping dan seringkali sedikit melengkung. Ukuran bervariasi, tetapi umumnya panjangnya sekitar 70-90 cm. Pegangan hilt memiliki desain yang ergonomis, memungkinkan pengayunanan yang mulus dan aliran energi yang lancar. Berat yang relatif ringan memungkinkan praktisi untuk menguasai teknik-teknik yang mengutamakan keseimbangan dan fleksibilitas. Latihan Tai Chi Jian mencakup berbagai teknik, seperti potongan, tusukan, dan gerakan lingkaran yang lembut. Setiap gerakan menekankan koordinasi antara tubuh bagian atas dan bawah, serta penggabungan antara kekuatan fisik dan mental. Tai Chi Jian membantu meningkatkan konsentrasi, keseimbangan, dan kesadaran tubuh. Seperti dalam praktik Tai Chi yang lebih luas, senjata ini juga mencerminkan prinsip-prinsip Taoisme, termasuk keseimbangan yin dan yang serta harmoni dengan alam semesta. Konsentrasi dan aliran gerakan yang lembut mirip dengan air mengalir mencerminkan prinsip-prinsip alamiah ini. Meskipun zaman modern telah membawa perkembangan teknologi dan budaya, praktik Tai Chi Jian terus memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi Tiongkok. Para praktisi menghargai senjata ini sebagai cara untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip Tai Chi dan untuk mencapai harmoni dalam pikiran dan tubuh. Dengan kombinasi elegansi gerakan dan filosofi yang mendalam, Tai Chi Jian menjadi lambang gabungan antara senjata dan seni dalam budaya Tiongkok yang kaya dan bermakna. India, Handa. Senjata tradisional Handa adalah sebuah pedang khas yang memiliki makna dan nilai budaya yang mendalam dalam tradisi Sikh. Berakar dari sejarah dan kepercayaan agama, Handa bukan hanya sebuah senjata belaka, tetapi juga sebuah simbol yang mengandung banyak makna dan pesan bagi umat Sikh. Handa berasal dari bahasa Punjabi yang berarti, pisau ganda, atau pedang. Senjata ini memiliki bentuk khas yang terdiri dari 3 komponen utama, sebilah pedang besar di tengah, 2 pedang lebih kecil yang melingkar di sekitarnya, dan cakar singa di bagian atas. Desain ini mewakili beberapa konsep penting dalam ajaran Sikh, seperti keseimbangan, kesatuan, dan keberanian. Konsep utama dalam agama Sikh adalah kepercayaan kepada satu Tuhan yang tak terbagi.
Handa merepresentasikan aspek ini dengan pedang besar di tengah yang melambangkan Tuhan yang satu, menghubungkan segala hal. Dua pedang kecil yang melingkar menggambarkan keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan yang diperlukan dalam perjuangan hidup. Melalui gambaran dua pedang yang melingkar, Handa mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Sih dalam menjalani kehidupan. Cakar singa di bagian atas melambangkan keberanian dan semangat juang, mengingatkan orang Sih untuk selalu berjuang untuk kebenaran. Handa bukan hanya sekadar senjata fisik, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan umat Sih. Selama masa penindasan oleh penguasa Mughal, Handa digunakan sebagai simbol perlawanan dan identitas keagamaan. Umat Sih menggunakan Handa sebagai senjata pertahanan untuk melindungi diri dan kepercayaan mereka. Meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai dan simbolisme Handa masih sangat dihormati dalam budaya Sih modern. Senjata ini juga digunakan dalam upacara keagamaan dan seremoni, mengingatkan umat akan akar sejarah dan ajaran yang mereka anut. Skotlandia, Claymore. Senjata tradisional Claymore adalah pedang dua tangan yang memiliki sejarah panjang dan keunikan dalam dunia persenjataan. Dikenal sebagai pedang besar Skotlandia, Claymore memiliki bentuk dan fungsi yang membedakannya dari senjata-senjata lainnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi asal-usul, desain, dan peran sejarah yang dimainkan oleh senjata yang megah ini. Kata Claymore berasal dari bahasa Gaelic yang berarti pedang besar. Senjata ini memiliki akar yang dalam budaya dan sejarah Skotlandia. Pada abad pertengahan, Claymore digunakan oleh tentara Skotlandia dalam pertempuran-pertempuran penting. Bentuknya yang besar dan berat memungkinkan tentara untuk memberikan serangan kuat yang efektif terhadap musuh. Claymore memiliki beberapa fitur unik yang membedakannya dari senjata pedang lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah panjangnya yang luar biasa, biasanya mencapai lebih dari 5 kaki. Pegangan pedang ini dirancang untuk digunakan dengan kedua tangan, memberikan kekuatan tambahan dalam pukulan. Bagian bilahnya memiliki bentuk melengkung yang khas, membantu meningkatkan efisiensi pukulan dan gerakan memotong. Claymore memainkan peran penting dalam pertempuran Skotlandia dan konflik-konflik lainnya. Dalam peperangan, senjata ini dapat digunakan untuk menghancurkan formasi pasukan musuh atau bahkan mengatasi perlindungan baju besi. Dengan kemampuan untuk memotong beberapa musuh sekaligus dalam satu ayunan, Claymore mampu menciptakan ketakutan dalam barisan musuh. Selain perannya dalam pertempuran sejarah, Claymore juga memiliki pengaruh dalam budaya populer. Seringkali digambarkan dalam film, buku, dan permainan, senjata ini mencuri perhatian dengan tampilan dan kekuatannya yang ikonik. Penggambaran ini seringkali mempertahankan sejarah dan karakteristik asli Claymore. Spanyol, Espada Ropera. Senjata tradisional Espada Ropera adalah salah satu simbol penting dari warisan budaya dan sejarah Spanyol. Espada Ropera adalah pedang panjang dengan gagang yang memanjang, memungkinkan penggunanya untuk berlaga dalam pertarungan jarak dekat. Nama, Espada Ropera, berasal dari bahasa Spanyol, di mana espada berarti pedang dan ropera merujuk pada jenis pakaian atau baju zirah yang sering dipakai bersama pedang ini. Espada Ropera muncul pada abad ke-16 dan ke-17 di Spanyol. Pada masa itu, seni bela diri dan dueling menjadi populer di kalangan bangsawan dan tentara. Espada Ropera dirancang dengan pedang yang lebih panjang dari pedang biasa, mengakomodasi teknik-teknik bela diri yang lebih rumit dan elegan. Senjata ini memiliki pisau tipis yang panjang, dengan penekuk di bagian tengah pisau untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan menusuk. Espada Ropera memiliki ciri khas gagang yang panjang dan ramping, memungkinkan pengguna untuk mengambil pegangan dengan satu atau kedua tangan. Gagang yang memanjang ini membantu dalam teknik-teknik pergelangan tangan yang rumit, yang merupakan bagian penting dari seni bela diri dengan pedang. Pisau tipis memungkinkan pengguna untuk mengendalikan pedang dengan presisi, sementara penekuk di tengah pisau mendukung teknik menusuk yang efektif. Espada Ropera digunakan dalam berbagai pertarungan baik di medan perang maupun dalam duel. Keahlian dalam menggunakan senjata ini dianggap prestisius dan menunjukkan status sosial. Selain itu, senjata ini juga sering dihiasi dengan ukiran artistik pada gagang dan pelindung tangan, menunjukkan kombinasi antara fungsi dan estetika. Pada perkembangannya, popularitas Espada Ropera berkurang seiring dengan perubahan dalam teknologi senjata dan gaya bertempur. Meskipun demikian, warisan senjata ini tetap hidup dalam seni bela diri dan pertunjukan tradisional, serta sebagai objek koleksi bagi para penggemar sejarah. Indonesia, keris. Keris adalah senjata tradisional yang memiliki kedalaman sejarah dan makna kultural yang sangat mendalam di Indonesia. Lebih dari sekadar pisau, keris dianggap sebagai simbol budaya, kehormatan, dan spiritualitas dalam masyarakat Indonesia. Senjata ini mengandung keunikan dalam desainnya serta berbagai lapisan filosofi yang memikat. Keris diyakini telah ada sejak zaman prasejarah dan terus berkembang seiring waktu.
Senjata ini memiliki bentuk khas dengan bilah yang tipis dan lengkung, serta hulu yang sering dihias dengan bahan-bahan seperti kayu, tanduk, atau logam. Keris seringkali dihiasi dengan utiran yang rumit dan memiliki bentuk pamor unik di permukaan bilahnya. Lebih dari sekadar senjata, keris juga melambangkan banyak makna dalam budaya Indonesia. Keris dipandang sebagai lambang keberanian, kehormatan, dan keadilan. Selain itu, senjata ini juga dianggap memiliki kekuatan magis dan spiritual. Dalam tradisi Jawa, misalnya, keris dianggap memiliki roh atau semangat yang memberikan kekuatan dan perlindungan kepada pemiliknya. Salah satu ciri khas keris adalah pamor, pola yang terbentuk di permukaan bilah akibat proses pembuatan yang kompleks. Pamor ini menghasilkan pola-pola artistik yang unik dan menjadi daya tarik utama bagi kolektor dan pecinta senjata tradisional. Ada berbagai jenis pamor, seperti pamor Woswutah, yang melambangkan keadilan, atau pamor Melumah, yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Afrika, Assegai. Assegai adalah senjata tradisional yang telah lama menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya berbagai suku di Afrika. Senjata ini merupakan tombak yang memiliki bentuk khas dan seringkali dihiasi dengan elemen-elemen artistik. Sejarah panjangnya mencerminkan peran pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan suku-suku di benua tersebut. Assegai terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu atau bambu untuk gagangnya, sedangkan ujung tombaknya dibuat dari berbagai bahan seperti batu, tulang, atau logam. Bentuknya yang khas adalah salah satu ciri utama dari Assegai, dengan gagang yang panjang dan ujung yang meruncing tajam. Senjata ini dirancang untuk menjadikannya efektif dalam berburu dan bertempur. Dalam konteks berburu, Assegai digunakan oleh suku-suku sebagai alat untuk mengejar dan menyergap binatang buruan. Ketajaman ujungnya memungkinkan pemburu untuk dengan cermat menyusup ke dekat binatang buruan dan menyerang dengan presisi. Selain itu, Assegai juga digunakan dalam pertempuran antara suku-suku yang berkompetisi atau berperang. Keahlian dalam mengayunkan senjata ini menjadi penting dalam pertarungan jarak dekat. Itulah 7 senjata tradisional dari berbagai negara dan sejarahnya. Dari Jepang hingga Afrika, senjata tradisional dari berbagai negara mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan keahlian teknis yang mengesankan. Setiap senjata memiliki cerita unik dan makna mendalam dalam masyarakat yang menciptakannya, menjadi warisan yang berharga bagi dunia budaya dan sejarah global.